Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, ada waktunya kami menderita, dianiaya, diejek, diperlakukan tidak adil. Tetapi kami diajak untuk tetap tabah tekun sampai akhir. Seperti halnya para rasul, para pengikut Yesus, diperlakukan tidak adil. Bantu kami ya Bapa, bahkan mereka menjadi martir untuk tetap bertahan, tetap kuat dalam mengikuti Engkau. Tanpa goyah, tanpa takut, tanpa cemas. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, Yesus mengingatkan kita semua bahwa ada waktunya kita akan diperlakukan tidak adil. Bisa disingkirkan, bisa dibuang, bisa diperlakukan tidak adil, bisa dihina, bahkan diejek, bahkan dibunuh sekalipun menjadi martir. Yesus mengatakan jangan takut. Tak satu rambut pun dari kepalamu akan runtuh. Dan tak akan, ya, Tuhan akan membimbing, menuntun apa yang kamu katakan. Jangan takut. Apa yang kamu katakan akan kamu jawab. Akan dibantu oleh Tuhan. Bahkan nyawamu pun seandainya itu harus diminta, juga tidak perlu takut. Kalau kamu bertahan sampai akhir, kamu akan menang. Saudaraku terkasih, suatu jaminan akan dua hal. Kemungkinan bahwa kita akan mendapatkan perlakuan sebagai orang Kristen, bahkan oleh orang-orang yang dekat, saudara-saudari kita dan orang tua kita pun. Kita harus berani meninggalkannya demi sesuatu akan Kristus. Dan ini adalah suatu kenyataan yang terjadi di mana-mana, bahkan di seluruh dunia, kapanpun para rasul jika melakukan itu. Dan mereka mengorbankan nyawa menjadi martir karena Kristus. Saudara, apa yang mau saya katakan bahwa hidup kita adalah perjuangan, bahwa hidup kita adalah pergulatan, bahwa pada waktunya kita akan mendapatkan perlakuan yang semena-mena karena iman kita, karena keyakinan kita. Dan kedua, bahwa kita tidak perlu takut karena Tuhan akan mendampingi kita. Apa yang harus kita katakan, apa yang harus kita ucapkan, dan Tuhan akan mendampingi dan membantu kita supaya kita berani menghadapi itu. Dan yang ketiga, bahwa iman kita akan diteguhkan, dikuatkan. Ya. Stay firm on the principle of Christ. Nah, saudara, ada waktunya sekali lagi kita dipanggil untuk memberikan kesaksian. Jadi kita harus ingat kembali akan panggilan kita. Kita semua dicintai Tuhan. Ya. Pertama-tama kita dicintai Tuhan lebih daripada yang kita bayangkan dan kita lukiskan. Ya. Lebih daripada yang kita ragukan. Lebih daripada yang kita pikirkan, kita rasakan. Harus berani bahwa Tuhan mencintai aku. Kedua, bahwa Tuhan mempunyai rencana, planning amazing. Ya. Amazing plan, rencana yang indah, luar biasa. Dan kita harus menemukan itu. Jadi cinta Tuhan harus kemudian amazing plan. Dan amazing plan itu dirobek-robek oleh dosa, oleh kejahatan, oleh iblis. Ya, jadi itu yang terjadi. Kemudian tetapi Kristus datang untuk menyelamatkan, menebus kita. Tuhan datang untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita menjadi sesuatu yang berharga. Ya. Kelemahan-kelemahan kita, entah luka batin, entah masa lalu kita, entah apa saja. Tuhan ingin itu disembuhkan, Tuhan itu dibebaskan. Maka Tuhan penyelamat itu adalah Tuhan pembebas. Karena itu luka-luka Yesus itu adalah bagian dari luka-luka kita yang ditanggung oleh Kristus. Nah, karena Kristus telah melakukan, yang kelima adalah kita memberikan kesaksian tentang cinta Tuhan yang besar ini. Kesaksian sekali lagi. Pengalaman akan Tuhan yang mengubah hidup kita. Pengalaman akan Tuhan yang mencintai kita. Pengalaman akan Tuhan yang menyembuhkan kita, ya, membebaskan kita dan membuat kita menjadi lebih bebas, merdeka. Itu memberikan kesaksian kita untuk menyatakan bahwa Kristus adalah Sang Juru Selamat, Sang Penebus kemanapun kita berada. Jadi ada 5 faktor penting di dalam kehidupan kita. Kalau kita harus menjadi saksi, ya,
dan saksi itu menanggung beban menjadi pewarta kabar gembira, ya. Kita memberikan siapakah Yesus itu bagiku dan bagi kita semua. Dan itulah panggilan kita semua. Seandainya pengalaman akan Allah itu menjadi begitu dahsyat, maka kita juga akan tergantung. Semakin besar keyakinan kita akan Allah, semakin besar kebaikan Tuhan itu akan nampak nyata. Ya, jadi kita lihat di situ. Jadi semakin besar iman keyakinan kita, semakin nampak kemuliaan Allah terwujud dalam hidup kita. Itulah panggilan kita. Jadi para saudara, semoga apapun juga tantangan-tantangan, apapun juga penderitaan-penderitaan dan salib itu merupakan kunci kita untuk menghadapi segala sesuatu. Tuhan memberkati Anda semua dan kita semua supaya kita menjadi kuat dan tabah dalam menghadapi segala sesuatu. Tuhan memberkati Anda, memberkati kita semua, dan kita tidak boleh sombong seperti halnya dalam bacaan pertama, di mana Raja Balsasar dengan angkuhnya menggunakan piala-piala dari bait Allah yang dirampas oleh bapaknya. Ya, lalu itu dipakai untuk hal-hal yang profan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kita menghargai hal-hal rohani, ya, menghargai hal-hal rohani, benda-benda rohani sebagai tanda kehadiran Tuhan, dan kita mau melihat bahwa Ekaristi yang setiap hari kita rayakan itu, di balik itu semua adalah Kristus yang mengerjakan yang terbaik untuk kita. Tuhan memberkati Anda semua, dan semoga Anda tetap tabah, kuat, dan dahsyat dalam mengikuti Yesus dimanapun kita berada dan memberi kesaksian tentang Yesus. Jangan takut, Yesus akan memakai mulut kita, mendampingi kita untuk tetap setia di jalan Tuhan. Berkat Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.